kita berada di program baru dari Tribun Ambon. Ya, kita berjumpa Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia. Dan saya Stefani gitu. Baik, kita jumpa di program andalan kita, apalagi kalau bukan Tribun Ambon Podcast. Tab redaksi tentunya kita akan mengulas apapun yang terjadi di Kota Ambon, Provinsi Maluku dan Indonesia secara umumnya selama sepekan ini, tentunya untuk Tribuners. In case kalian mungkin melewatkan informasi-informasi penting itu, karena banyak peristiwa yang terjadi belakangan ini di seminggu atau sepekan belakangan ya. Dan seperti biasa kita akan mengulasnya di tab redaksi. Ya, apa kabar dulu untuk Tribuners yang baru saja bergabung bersama kita di layar monitornya? Boleh absen ya di comment section. Pertanyaannya saya langsung balik ke Fani. Stefani. Apa kabar kamu hari ini? Tentu saya hari ini sangat sehat dan baik. Iya, kita tentunya bersemangat ya untuk bisa menginformasikan kembali mungkin saja dari Tribuners yang melewatkan berita-berita. Jadi kalau kalian mau mengupdate apapun yang terjadi karena kita up to date begitu ya, di portal kita di mana? Di www.tribunambon.com. Atau boleh juga di multi platform kita, ada di YouTube Dan juga Instagram, Facebook, Twitter. Yes, hello juga ada TikTok. Oke. Kalian bisa update di sana dan ya kita bakal ulas ya sejumlah informasi di tab redaksi. Ini merupakan beberapa berita pilihan kita juga ya. Dan kita akan mulai dengan peristiwa yang terjadi di Kota Ambon. Silakan Stefania. Kita awali dengan berita pohon tumbang yang baru saja terjadi kemarin tanggal 6 Maret 2023 yang terjadi di Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, yang menyebabkan kemacetan. Kemacetan yang terjadi, mungkin saya akan membaca sedikit berita yang sudah dilaporkan oleh tribunambon.com terkait kejadian pohon tumbang kemarin. Menurut pantauan tribunambon.com, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur dan menyebabkan kemacetan dua arah di daerah Poka dan juga arah ke Paso di Lateri. Benar sekali, pusat kemacetan berada pada jembatan Poka, mengingat hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan. Bila dari daerah Poka menuju Waiheru nampak kemacetan yang tak terlalu panjang, sementara kalau di Lateri kemacetan yang terjadi lumayan panjang hingga sampai tengah malam kemacetan masih terjadi. Iya, dan para pengendara ya, terutama roda 2 dan juga roda 4 akhirnya harus memutar balikan kendaraannya ya ke arah kota ya, dan mengambil mungkin kalau untuk yang mau ke Waiheru dan sekitarnya mungkin ya, atau yang mau langsung ke Kecamatan Salahutu di Maluku Tengah bisa mengambil arah melewati jembatan Merah Putih ya. Tapi bayangkan kalau kamu udah ada di Lateri dan harus muter balik lagi, dan itu kejadian kemarin banyak banget pengendara yang terpaksa harus mengalihkan arah atau jalur mereka. Karena memang pohon tumbang yang terjadi kemarin juga sejumlah petugas yang bertugas untuk membersihkan ranting-ranting pohon di jalan itu mengalami kesulitan juga. Itulah kenapa untuk proses evakuasinya agak lama begitu. Namun sekarang udah lancar. Udah lancar. Tadi pagi saya lewat udah lancar. Oh, warga Paso ya. Jadi dia langsung mengupdate situasi terkini dari sana tadi, arah Paso ke pusat kota ya. Karena memang jalan itu juga merupakan jalur poros yang menghubungkan ke arah Salahutu dan juga ke arah Waiheru dan sekitarnya. Iya, benar. Apalagi? Kita punya berita yang kemarin baru update. Ada berita terbaru soal 4 hari hilang nelayan Banda ditemukan meninggal dunia. Oh, boleh diupdate? Sebentar ya. Iya, jadi ini juga imbauan sih sebenarnya dari BMKG. Kalau misalkan perakiraan cuaca, terutama untuk gelombang tinggi lebih dari
2 hingga 4 meter itu para nelayan diimbau untuk tidak melaut dulu seperti itu karena perkirakan eh, gelombang-gelombang tinggi itu bisa saja menyapu eh, kanu atau perahu-perahu nelayan itu. Iya, benar. Oke, saya akan membaca sedikit terkait berita 4 hari hilang nelayan Banda Neira Maluku ditemukan mengambang di laut. Mhm. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Lasale, almarhum nelayan yang hilang di perairan Laut Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu tanggal 1 Maret 2023. Pria ini berusia 60 tahun saat ditemukan setelah 4 hari tim SAR gabungan melakukan pencarian. Lasale ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di perairan Desa Kumber, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Berarti masih di sekitaran Pulau Banda ya. Ya. Kepulauan Banda maksud kami. Nah ini juga sekalian hati-hati ya untuk para nelayan kami yang sudah membawa ikan di table kami begitu ya. Perairan Maluku terutama kalau ada cuaca buruk atau perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, mohon untuk diperhatikan dan menjadi pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi melaut begitu. Karena keselamatan ada yang nomor 1. Cuaca sekarang juga tidak bisa ditebak ya, walaupun sudah dikeluarkan oleh BMKG, kadangkala bisa tiba-tiba saja hujan, tiba-tiba saja badai. Tapi Stefani tahu nggak kalau mostly perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu persis begitu loh terjadi. Jadi misalkan Tribuners yang mau kemana-mana terutama di Pulau Ambon gitu ya, sebelum keluar cuacanya masih bagus gitu, tapi untuk memprediksikan cuaca maksud saya seperti yes, bawa payung, bawa mantel ataupun jemurannya diperhatikan deh, jangan seperti saya kemarin jadinya tidak melihat perakiraan cuaca sampai kantor hujan gitu kan, dan untungnya anak-anak kos tuh baik banget. Dan tentu saja buat Tribuners kalau mau selalu update terkait perkiraan cuaca setiap harinya boleh langsung ke www.tribunambon.com karena setiap harinya tribunambon.com selalu update terkait perkiraan cuaca. Betul sekali, dan itu langsung dari laman informasi dari BMKG tentunya. Jadi oke, kita ke berita lain. Next kita punya berita yang sangat memprihatinkan terkait dengan 250 warga Maluku yang terpapar penyakit kelamin HIV dan IMS. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jeffrey Taihutu, usai on the spot di klinik voluntary IMS. Counseling dan testing, mohon maaf, dan puskesmas di Waihaong. Menurut hasil on the spot, kedua fasilitas layanan kesehatan ini sudah menangani sebanyak 250 warga penderita HIV dan IMS. Dan ini bukan saja dari Kota Ambon ya, namun ada dari beberapa kabupaten di Provinsi Maluku, yakni Kabupaten Buru, Aru, Seram bagian barat, termasuk Seram bagian timur, dan kemarin dan Aru juga ya. Kemarin juga itu disarankan lokalisasi Tanjung Batu Merah itu untuk kan sebenarnya sudah di stop ya sama pemerintah, tapi diimbau lagi untuk melakukan kontrol seperti itu agar tidak ada lagi praktek-praktek demikian di lokalisasi Tanjung Batu Merah. Nah, iya benar sekali rekan Ajeng. Itu menjadi salah satu penyebab juga mengapa penyakit kelamin HIV dan IMS ini meningkat, karena menurut masyarakat setempat daerah eks lokalisasi tersebut mulai beroperasi kembali. Makanya setahun terakhir ini menyebabkan penyakit tersebut mengalami peningkatan. Berarti ini kita berbicara tentang data ya, data yang benar. dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan
atau Dinkes Kota Ambon adanya kenaikan kasus HIV Iya. dan juga IMS di Kota Ambon itu salah satunya karena berdasarkan hasil penelusuran dan juga pemeriksaan data dan sebagainya, itu salah satunya Tanjung Batu Merah yang kembali beroperasi. Itulah Iya. kenapa kemarin dari anggota Dewan DPRD Kota Ambon yang meminta untuk pemerintah, terutama pemerintah Kota Ambon untuk menertibkan kembali, karena sebenarnya udah di stop oleh wali kota sebelumnya ya, Richard Lohana Pesi. Iya. Selain itu ya rekan Ajeng, salah satu faktornya juga itu adanya perilaku seks bebas yang disebabkan oleh sesama jenis. Oke, iya, nanti akan kita konfirmasikan kembali. Oh, Ya, kita ke berita lain. Estefania, Tribuners masih bersama kami, boleh absen di kolom komentarnya kalian. Kalau di luar daerah ya, Kota Ambon, di luar Kota Ambon, misalnya kabupaten-kabupaten yang tidak bisa kita jangkau, itu bisa memberikan informasi ya berupa basic information yang bisa di-share ke inbox ataupun di DM tribunambon.com, sosmednya, IG ataupun Facebook, agar nanti di follow up biar semua informasi itu kita bisa cover gitu dan bisa memberikan sesuai dengan kaidah jurnalistik untuk Tribuners, biar nggak langsung ceplak informasi dari sosial media yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, next kita punya berita dari buruh. Karena sudah lama sekali ya kita Iya. tidak punya kontributor atau reporter dari Kepulauan Buruh namanya ya. Nah, sekarang kita sudah punya, makanya kita mulai banyak lagi nih update-update terkait berita dari buruh. Betul sekali. Salah satunya kemarin sempat terjadi angin puting beliung yang sedikitnya memporak-porandakan 12 rumah. Di Desa Wainetat, Kecamatan Wayapu, Kabupaten Buru pada Minggu 5 Maret 2023. Saat kejadian, warga sedang melakukan aktivitas seperti biasa sehingga kejadian kemarin tidak ada korban jiwa. Oke. Dan akibat dari kejadian itu terpaksa ya warga Desa Wainetat ini harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman begitu ya. Benar sekali. Dan alhamdulillah dari kejadian angin puting beliung itu nggak ada korban yang tidak ada memakan korban. Iya, benar. Namun menurut Kapolsek Wayapo, Ibda Andreas Panjaitan mengatakan bahwa total kerugian akibat insiden ini mencapai ratusan juta rupiah. Wow. Karena lumayan banyak rumah yang terkena peristiwa angin puting beliung ini, rekan. Oke, semoga BPBD setempat ya bisa segera mencatat kerugian tersebut dan mendata para warga yang mengalami kerugian dalam hal ini agar bisa dibantu seperti itu dan mendapatkan tempat perlindungan yang lebih layak. Dan tentunya kita juga menghimbau untuk Tribuners sekalian yang berada di sana untuk tetap waspada dan hati-hati terhadap cuaca yang ekstrim ini. Baik. Ya, ini juga saya masih ingat statementnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu bahwa setelah kita berdarah-darah begitu ya melawan COVID-19, yang mana itu merupakan bencana non alam ya. Ternyata hal yang ditakuti oleh dunia saat ini bukan lagi COVID-19 atau perekonomian saja, tapi juga adalah climate change, perubahan cuaca atau iklim. Nah, ini yang menjadi antisipasi ya negara-negara di dunia untuk bagaimana bisa overcome this issue dengan melakukan perbaikan-perbaikan, kemudian antisipasi-antisipasi. Untuk itu Jokowi juga mengimbau untuk semua daerah begitu ya bisa memberikan pengetahuan tentang bagaimana bisa menanggulangi bencana, kemudian hal-hal lain seperti tidak merusak lingkungan dan sebagainya, karena itu juga yang menjadi salah satu penyebab terjadinya climate change itu. Oke. Selanjutnya kita punya kondisi jalan juga. Minum dulu. Silakan Bu.
Kondisi jalan, silakan. Kita punya berita terkait kondisi jalan di beberapa tempat utama, beberapa ruas jalan utama di Buru Namlea. Salah satunya di Jalan HM Husni Hentihu Namlea, Kabupaten Buru. Menurut pantauan Tribun Ambon, jalan ini merupakan akses utama ke kantor DPRD Kabupaten Buru. Dan terdapat 12 lubang jalan dengan berbagai macam diameter yang dapat menyebabkan kecelakaan terhadap kendaraan. Berbagai macam kendaraan. Sebenarnya untuk kondisi infrastruktur, terutama untuk jalan ya, di Provinsi Maluku ini banyak banget dikeluhkan di berbagai daerah. Ya, Di Kota Ambon saja kita punya banyak infrastruktur jalan yang tidak memadai. Ada yang sudah diperbaiki tapi kemudian rusak lagi dan sebagainya. Bahkan jalan masuk di kawasan Manusela menuju ke Gunung Malintang itu lubangnya parah banget. Itu akses saya. Dan setiap kali masuk itu kita harus yang benar-benar yang turunin kecepatan itu bagus. Cuman risikonya tinggi karena bisa saja menyebabkan kecelakaan dan sebagainya, amit-amit. Namun beberapa lokasi bukan cuman di Kota Namlea, Kabupaten Buru ini menjadi perhatian ya, untuk Dinas Pekerjaan Umum, dalam hal ini Badan Jalan. Iya, benar sekali. Selain berbagai macam diameter lubang yang di jalan, hal ini juga disebabkan oleh kondisi lampu penerangan yang tidak stabil, sering-sering padam saat malam. Kalau rabun ya, jangan coba-coba juga. keluar, apalagi lupa kacamata ya. Entar udah tidak ada penerangan, jalannya bolong, risiko untuk kecelakaan itu sangat tinggi. Dan sangat tinggi, benar sekali. Ya, jadi kita imbau lagi untuk para pengendara nih, kamu juga berkendara kan, Iya. roda 2 kan. Jadi kudu mesti harus hati-hati dalam berkendara, terutama kalau melewati kawasan-kawasan yang lampu jalannya itu udah tidak berfungsi. Kita tidak tahu apakah itu rusak, disambar petir atau apapun itu, tapi kalau tidak nyala berarti tidak berfungsi ya. Iya. Ini juga bisa menjadi catatan sih untuk pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Iya. Untuk melihat hal-hal fasilitas jalanan yang ada gitu. Next, kita beralih dari kondisi jalan di Buru. Kita punya ada satu kasus korupsi SIMDes di Kabupaten Buru Selatan. Menurut Kasipenkum Humas Kejaksaan Tinggi Maluku pada Rabu tanggal 1 Maret 2023 mengatakan bahwa kasus korupsi yang terjadi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Pasalnya jumlah saksi yang diperiksa cukup banyak, yakni ada 80 desa di sana dan harus diperiksa mulai dari kepala desanya, sekretaris bendahara dan lain-lain, termasuk pihak-pihak yang terkait. Makanya dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan kasus korupsi ini. Wow, lagi-lagi dari Buru Selatan ya, kasus korupsi. Dan sebenarnya untuk kasus korupsi SIMDes ini atau dana desa juga ya kerap terjadi sih belakangan. Kalau di Kota Ambon sendiri dari pemerintah sudah mengklaim bahwa sejauh ini tidak ada begitu ya. Jadi sudah sesuai peruntukannya. Namun di berbagai daerah pun Kejaksaan Tinggi sendiri sudah mengaku begitu. Di Provinsi Maluku setidaknya dalam setahun itu ada 10 kasus yang ditangani, kasus korupsi dana desa. Jadi dan yang terbanyak itu adanya di Seram bagian timur, kemudian Buru Selatan juga salah satunya. Jadi ada beberapa program sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Kejaksaan Tinggi, rekan Fani. Program itu untuk membantu para masyarakat ataupun pemimpin-pemimpin desa ini dalam hal pengelolaan dana desa itu sendiri, karena melihat dari evaluasi Kejaksaan Tinggi sendiri bahwa kenapa sampai terjadinya adanya penyalahgunaan dana desa ataupun korupsi dana desa. Dalam pemeriksaannya kebanyakan dari struktur desa ini sendiri tidak mengerti peruntukannya,
prioritas apa yang mau lakukan Didahulukan ya, gitu. seperti itu. Ada juga ya relasi kuasa di situ ya, karena mikir pimpinan desa jadi udah dana itu ya dana saya begitu. Itu salah peruntukan sebenarnya. Jadi ada program-program yang mempermudah para perangkat desa ini untuk bisa menggunakan dana desa. Salah satunya yaitu dana jaga desa. Ada juga jaksa kawal dana desa dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya program-program yang membantu masyarakat. Jadi kalau dari awal penentuan program sampai dengan implementasi program. Jadi di uang atau uang negara yang diperuntukkan ke desa-desa itu tuh sesuai sasaran begitu. Jadi ada bukan, jadi jangan takut kalau kejaksaan dari orang kejaksaan tinggi datang ke desa untuk melakukan upaya-upaya pendampingan itu bukan berarti bahwa mereka mau menangkap orang dan sebagainya, tapi ada hal yang ingin dilakukan yaitu mengawal proses implementasi dari dana-dana yang diberikan atau dikucurkan begitu supaya sesuai peruntukan begitu benar ya. sekali, setuju. Jadi kalau masih bingung duitnya tuh mau ngapain, itu bakal dikawal tuh. Kalian mau bikin apa untuk program apa dan menghabiskan berapa banyak duit, siapa saja yang terlibat, implementasinya seperti apa akan dikawal. Jadi itu sudah mempermudah sebenarnya. Saya pikir sudah ya. Kita Bakal udahan panjang sudah kalau cukup kita mau ngobrol bahas tentang korupsi. yes. Oke, kita punya berita peristiwa juga. Ini lebih ke imbauan ya. Iya, lebih ke himbauan. Kemarin kan sempat terjadi bentrok antar desa di beberapa tempat. Nah, sekarang kita menyampaikan berita himbauan dari Kapolda Maluku Irjen Latoria Latif yang meminta beberapa warga yang melakukan aksi bentrok antar desa untuk menahan diri dan tidak lagi terprovokasi untuk saling menyerang satu sama lain karena sebentar lagi kita akan ada dalam bulan. Betul sekali. Ya, jadi ini juga sebenarnya imbauan seperti ini juga sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh agama, anggota dewan juga untuk masyarakat. Kita sebagai orang basudara bisa menjaga tali persaudaraan itu, terutama umat muslim yang sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan nih. Iya. Bulan suci di mana kita semua bisa punya kesempatan ya, insya Allah mudah-mudahan umur panjang selamat. Amin. Untuk bisa bertaubat. Andri, kamu udah siap bertaubat? Ya, tidur tempo ya. Itu salah satu jalan tobat kamu, Andri. Ya, baik. Ada lagi peristiwa, Masya Allah. Ada, tentu saja dari Kecamatan Tanimbar Selatan nih. Kita ke Tanimbar dulu. Halo Tribuners, orang Tanimbar. Ada orang Tanimbar? Namun sayang sekali ya. Temen saya banyak yang Tanimbar ada. Halo Tribuners, tapi ini berita Ya, memprihatinkan. ya betul. Bahwa Peristiwa. sebuah gudang mebel milik Danigo di Jalan Arafura, Kecamatan Tanimbar Selatan mengalami peristiwa hangus terbakar pada Jumat 4 Maret 2023. Menurut Kapolsek setempat mengatakan bahwa Edi Weriditi mengatakan bahwa akibat kebakaran tersebut sejumlah barang berharga ikut terbakar seperti ijazah, kurang lebih 1.000 barang antik, sejumlah patung, ada juga kayu dan juga sejumlah perabotan sekolah. Diakui oleh Edi Weriditi bahwa penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui dan kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Oke, kalau sudah kasus kebakaran atau peristiwa kebakaran itu memang perlu pendalaman kasus untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kebakaran itu terjadi ya. Dan ya kita tunggu saja untuk update-nya seperti apa. Ini salah satu peristiwa yang kemarin juga heboh dan ramai banget ya. Di Kota Ambon. Namun ini akan ada pencerahan juga sih sebenarnya buat masyarakat di Provinsi Maluku. Benar. Karena kan ada seleksi Bintara TNI Angkatan Laut tahun 2023 kan. Dan ada sejumlah calon siswa yang
mengikuti seleksi tersebut yang merasa tidak adil begitu dengan hasil yang diumumkan oleh pihak Lantamal 9 Ambon begitu. Nah, mereka melakukan aksi. Sebenarnya aksi itu tujuannya adalah untuk bertemu dengan Dan Lantamal. Benar sekali. Brigjen Marinir, Brigjen TNI Marinir, Pak Said Latukonsina. Benar. Namun sayang saat mereka berkunjung ke markas besar Lantamal tidak Terpenuhi, berkesempatan iya. bertemu dengan Dan Dan Lantamal. Nah, setelah kita telusuri, ternyata di saat yang bersamaan Dan Lantamal ini ada agenda yang tidak bisa ditinggal seperti itu. Seperti itu Tribunal. Ya, kita bisa lihat kenapa sampai para casis dan juga orang tua ini komplain tidak puas dengan hasil pengumuman itu. Karena misalkan Anissa nih, salah satu casis ya, dia merasa nilai yang diraihnya selama seleksi itu cukup memuaskan. Namun kenyataannya malah tidak lolos, sementara peserta yang telah gugur seleksi diklaim malah mendapat kedapatan diloloskan seperti itu. Nah, ini langsung diklarifikasi. Yes, betul sekali oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut ya, 9 Ambon, Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latukonsina yang memastikan bahwa penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut di Lantamal 9 Ambon itu berjalan sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku di bahkan Dan Lantamal juga mengusulkan agar casis Bintara TNI Angkatan Laut tahun 2023 yang tidak lolos dapat dialihkan ke Tamtama. Nah, itu dia maksudnya. Namun disalahpahamkan oleh yang ya, betul sekali. Dan dia juga menegaskan bahwa untuk seleksi Angkatan Laut calon Bintara TNI Angkatan Laut itu sudah sangat harus mengutamakan anak daerah. Iya, benar sekali. Jadi anak daerah di Provinsi Maluku siap-siapkan, semoga bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan ya oleh pihak yang menyeleksi para casis-casis ini agar kalian bisa lolos dan mengharumkan nama Bumi Maluku. Tentu saja kita beralih lagi dari kasus ini. Bukan kasus ya, apa sih namanya? Peristiwa. No worries. Ke berita politik tentu saja kita setiap kali membawa ulasan sepekan ini tentu saja ada berita politik yang kami sediakan. Betul sekali rekan Fania. Kami rangkum. Karena kita sudah ada di pentahapan-pentahapan ya, dari untuk menuju ke pemilu 2024 nanti. Meskipun ya ada isu-isu penundaan pemilu dan segala macam karena memang gugatan dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat ya, dan diterima begitu, dan dari Kejaksaan Tinggi Jakarta Pusat juga memutuskan untuk penundaan. Namun hal ini membuat banyak pihak yang kemudian geram begitu ya, karena tidak sesuai prosedurnya dan tidak dalam ranahnya untuk memutuskan bahwa pemilu 2024 ditunda. Seperti itu. Jadi bahkan wakil presiden kita sendiri pun Pak Ma'ruf sudah menegaskan bahwa pentahapan pemilu 2024 yang saat ini tengah berjalan harus dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang ada. Kalaupun ada gugatan-gugatan yang dilayangkan itu nanti akan dilihat lagi dari sisi legalitasnya seperti apa. Apakah bisa diproses ataukah tidak. Tapi untuk keputusan ditunda itu belum ada. Nah, ini dia kami sudah merangkum salah satu berita politik yang berasal dari Maluku Tengah, di mana Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang atau PBB Maluku Tengah resmi membuka pendaftaran calon legislatif untuk daerah pemilihan tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Nah, Ketua DPC Partai Bulan Bintang Maluku Tengah, Ruslan Latukono, mengatakan bahwa pendaftaran ini sudah dibuka dari 20 Februari hingga 30 Mei 2023.
Wow, berarti masih ada 1 bulan lagi ya? Iya benar. Ini apa, Maret, April, Mei? 2 bulan 2 bulan lagi. lagi Iya benar. untuk masa pencalonan calon legislatif Iya di benar. Partai Bulan Bintang Maluku Tengah ini. Dan ya pastinya banyak banget mungkin ya dari kalangan milenial yang akan mendaftar, karena itu merupakan Iya. salah satu sasaran dari partai-partai yang tengah merekrut caleg-caleg mereka begitu ya, Iya dan benar siap untuk sekali. berkontestasi di pemilu 2024 mendatang. Semangat-semangat anak muda, kita patut dukung begitu ya. Oke. Perlu diketahui sama Tribuners juga bahwa pendaftaran ini bisa lewat online maupun offline. Sekarang kan udah canggih, jadi ya Ya, betul tentu saja sekali. online pun bisa. Yap. Oke. Iya, sebentar lagi Ramadan ya 2023. Apa yang paling kamu kangenin dari Ramadan? Makan ketupat dan Itu lebaran. Itu lebaran. Andri, Andri, kamu kalau kalau puasa biasanya apa? Makanan favoritnya apa yang paling dikangenin? Es pisang itu kan banyak saat ini. Oke, oke, Fani ya. Kalau kalau pertanyaan itu balik ke saya, apa yang dikangenin dari Coba. Ramadan? Selain sebagai umat Muslim yang mana memaknai Ramadan itu sebagai kumpul-kumpul keluarga. Iya, itu salah satunya. Maksudnya momen-momen Ramadan itu yang paling utama adalah kita meningkatkan ketakwaan kita ke Tuhan Sang Pencipta. Alhamdulillah. Di sisi lain, em, apa ya? Banyak momen-momen di Ramadan itu yang selalu dirindukan. Misalnya berburu takjil. Oh, of course, saya juga ikut-ikutan. Yes. Akan. Karena itu momen-momen yang sangat-sangat menyenangkan tahu, karena kita harus berkunjung ke pasar Ramadan kan, dan melihat begitu banyak pilihan. Biasanya kalau pasar Ramadan di mana sih kalau di Kota Ambon? Dia baru di Kota Ambon, Tribunex. Dia baru mau Ramadan di Kota Ambon kali ini, jadi mari saya sosialisasikan. Jadi Tribuners dan juga rekan Stefani, di Kota Ambon itu kita punya beberapa titik untuk Yang biasanya bisa mendapatkan takjil Ya. atau pasar Ramadan itu. Kue-kue untuk berbuka puasa ya. Yang paling tidak bisa dilewatkan ada di Batu Merah. Di Batu Merah. Yes, dan juga di depan Al-Fatah. Kebun cengkeh sepanjang kebun cengkeh. Always ada. Iya. Tentu saja. Dan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman juga Banyak. banyak. Jadi banyak pilihan sebenarnya, tapi favorit saya goes to Batu Merah kali ya. Yang penting ada Asida. Oke. Aduh, kita punya harga cabai rawit nih. Ya, ini sebenarnya sudah diprediksikan juga sama presiden dan wakil presiden kita. Sebenarnya ini itu sudah lumrah terjadi setiap Ramadan Setiap gitu tahun, ya. Setiap tahun mau di hari-hari besar lah, anggaplah Ramadan, Lebaran, Natalan, pasti harga-harga di pasar tuh naik dong. Iya. Ada apa dengan cabai rawit? Cabai rawit tentu saja naik ya menjelang Ramadan. Hal ini juga bukan hanya disebabkan karena menjelang Ramadan ya, tapi karena masa panen yang sudah mau habis, makanya stoknya sedikit, stoknya berkurang. Iya, karena memang untuk komoditi misalkan cabai rawit ini selain perolehannya dari Kota Ambon ya itu kebanyakan dari Pulau Seram juga. Iya. Dan ya seperti yang kita ketahui kalau harga cabai rawit kalau anjlok banget ya. Iya, benar sekali. Tapi kalau mahal meroket. Mahal banget. Dan saya salah satu yang beruntung karena saya tidak begitu doyan Cabai. spicy Oh, oke. food. Jadi ya that's okay. Apalagi mau puasa kurang-kurangi masakan pedes ya. Ntar nanti kamu Ndri. Kalau sakit lambung itu apa namanya? Mah. Ya, Pak. Iya. Bisa aja. Oke, kita lanjutkan. Tribuners, kita ke berita berikutnya. Siapa di sini yang doyan thrifting?
Iya, sebenarnya thrifting tuh udah kayak lifestyle sih. Ah ya. Yes, bukan cuma di Kota Ambon, tapi di berbagai Ya, kawasan. Mm-mm. Di luar negeri pun demikian. Bahkan kalau kita mau lihat thrift shop di luar negeri itu udah layaknya mall gitu loh. Satu mall yang dikhususkan untuk menjual pakaian-pakaian bekas itu. Kalau di sini kita punya apa? Kita punya Butik di mana? bener sekali butik ya. Betul. Kalau yang Tribuners tahu tuh kan adanya di Mardika kan. Di kawasan Mardika itu banyak banget Banyak butiknya. sekali. Nah, ini ada yang baru nih. Iya, kita punya beberapa tempat yang sudah kita rangkum dalam ulasan sepekan hari ini. Di antaranya ada kalau Tribuners mau mencari sepatu dengan harga yang sangat lumayan murah, Oke. kita dapat mendapatkannya di Original Second Shoes Ambon Store Kota Ambon. Oke. Toko Adanya ini di mana nih? Toko ini terletak di kawasan pertokoan lapangan Hatukau Galunggung. Dekat tuh, tinggal kita jalan aja tuh. Oke. Abis ini kali ya, Kak? Boleh, tapi kita masih meeting setelah ini. Jangan, don't you dare to kabur-kabur ya. Tentu saja sangat menawarkan dengan harga yang sangat jauh dengan harga aslinya. Di store ini juga selain kita bisa mendapatkan sepatu-sepatu branded seperti Nike, kita juga bisa dapat sepatu dengan merek-merek yang lain seperti Palladium, Converse, Doc Mart, dan tentu saja yang lain-lain juga ada. Which one is your favorite? Doc Mart. Yes. Oke. Nah, kita juga akan menyampaikan kepada Tribuners terkait harganya. Nah, harganya ini bisa sampai 200 sampai 500 ribu rupiah. Lumayan lah untuk sepatu-sepatu branded ya kan, yang harganya kalau misalkan Nike bisa 1 jutaan, 2 jutaan, kalau di situ bisa 200 sampai 500 ribu rupiah. I see. Oke. Ada lagi satu thrift shop di kawasan Jalan Gunung Malintang. Apakah rekan Ajeng sudah mengunjungi tempat Kita tersebut? sudah melakukan pantauan lapangan Oh, ya, dan ternyata di sana banyak banget pilihan dengan berbagai macam merek dan dimulai dengan harga yang ramah di kantong begitu ya. Asik. Iya betul sekali. Ada bahkan blazer untuk wanita-wanita karir itu dijual sekitar 50 ribuan, yang mana kalau yang bermerek itu kadang yang dijual itu sampai 100 sampai 150 ribu. Namun ini dikasih banting harga dan banyak pilihan sih, ada trouser juga, ada hoodie, ada jaket, dan itu lokasinya lumayan strategis karena di kawasan Jalan Gunung Malintang, yang mana sering banget orang melalui jalan itu sebagai jalur alternatif kalau nggak mau menghadapi kemacetan di kawasan Kebun Cengkeh. Bisa sambil menghadapi kemacetan bisa mampir kan? Bisa banget. banget. Karena mereka tuh buka dari jam berapa tuh? Jam 9. Jam 9 sampai jam 11 malam. Betul. Oke. Oke, dari thrifting kita ke jajanan Kota Ambon. Apa yang menjadi favorit kamu dari jajanan yang ada di Kota Ambon? Apa ya? Bisa nggak sih di sini tuh jual teng-teng? Teng Jarang kan dapat teng-teng tuh. Iya, Kita tuh benar, harus nyebrang ke Pulau Saparua baru udah dapat tuh teng-teng. Apalagi tuh yang di Saparua, kemarin kita ke Saparua. Iya benar. Kasar-kasar, bukan kasar-kasar. Cakar-cakar. Cakar-cakar itu enak banget sumpah. Orang apa? Sirisari. Sirisori terlove. Terbaik sih. Oke, apa yang ada di Kota Ambon tuh? Nah, kita punya salah satu jajanan Kota Ambon yang recommended banget, es dungdung atau es topi yang sudah lama banget. Sejak tahun 60-an ini yang selalu digemari oleh banyak orang, terutama anak-anak sekolahan. Bukan cuma anak sekolahan, itu favorit saya juga. Favorit, yes. Itu tuh jadi flashback ya di masa-masa waktu masih kerja di TV sebelah ya. Iya. Kita tuh kalau turun ngeliput ya. Turun ngeliput gitu kan. Pokoknya kudu mampir di kawasan-kawasan yang ada sekolahnya, karena Abang es topi tuh pasti mangkal di situ gitu loh. Dan
bersaing ngantri sama dede-dede cute berseragam itu kan. Jadi kita Iya. kudu sabar dan belinya banyak. Asik. Karena 10.000 tuh udah banyak banget. Udah kok. banyak Udah banyak banget. Dulu tuh masih ada yang harganya 1.000-an yang pakai topi. Iya benar, yang pakai topi 1.000-an. Jadi iya, jadi bukan cuma di kota Ambon aja, tapi Di di berbagai tempat tempat. ya, di Jadi, Maluku. jadi kita tuh punya cerita. Kamu punya cerita tentang es topi ini di masa kecil kamu? Ada yang Iya, unik tentu nggak? saja. Ada yang unik nggak? Tidak ada kayaknya. Oke, Udah kalau lama juga. Oke, lupa ya. Saya masih ingat kalau es topi udah ting 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 di komplek gitu kan. Nangis ke mama. Iya, biasanya mama-mama tuh punya alasan. Jangan nanti kamu kalau kemanisan perut kamu sakit Iya, gitu kan ya. Iya, tidak usah dia pakai apa tuh? Sari manis apa segala macam Padahal itu mereka cuma juga makan. manipulasi. Sekarang ketika kita sudah bisa make money on our own, beli sebanyak-banyaknya. Oke. Bentar lagi musim durian. Aku punya kebun. Bukan bentar lagi. Udah Tapi ya? udah. Oh iya. Di mana? Musim durian sudah tiba di kabupaten. Oh ya. Orang namanya gimana kalau kita langsung saja calling kontributor kita Fajrin untuk mengirimkan setidaknya sekarung. Nah, Boleh juga ya? durian ya. Boleh juga, tapi Oke. masalahnya dia punya kebun. Kan tetap aja harus dibeli ya. Di Paso juga udah mulai Oh iya, karena daerah Paso. pegunungan Iya, kan? benar. Oke, kemarin kita ke Rutong itu kita sempat lihat juga ada yang berjualan di jalan, tapi ketika balik udah ludes gitu, jadi nggak kebagian. Benar. Cuman karena mungkin baru ya, jadi harganya masih lumayan. Di 70-an ya? 70 sampai 100 ribuan. Per ikat? Per ikat, satu ikat itu bisa 3 sampai 4. Oke. Menurut rekan Anjing itu termasuk mahal atau murah untuk Ya, daerah Maluku? kalau untuk mengawali musim sih masuk akal, karena kan belum terlalu rame kan. Iya. Kalau kita istilahnya belum jatuh rame. Iya. Jadi dengan harga segitu masih worth it lah. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita yang ada di bagian Indonesia Barat, itu dijualnya per kilo. Bayangkan aja ditimbang per kulit-kulitnya itu. Jadi kalau per kilo per kilo 40.000 satu buah sudah bisa 150.000 atau 100.000. Dan belum tentu enak. Karena kan setiap hari Iya. iya setiap hari tuh ada kalau daerah luar. Jadi nggak pas musimnya. Kalau di sini kan pas musimnya. Masak karbit. Iya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Kita selalu membanggakan produk kita sih. Pokoknya durian Maluku masih enak di mana-mana, top, apalagi durian seram. Andri, kamu punya kebun? Gak punya? Kenapa? Mangga ada? Enggak. Ya Allah, Andri tuh sampai udah hampir 2 tahun di sini kita belum pernah rasain mangganya dia. Dari seram. Kenapa? Mangga muda. Oke, ya udah kita nantikan saja. Durian diburu gimana? Durian diburu. Lokasinya ya, saya kasih tahu aja lokasinya. Salah satu lokasinya tuh di depan pelabuhan penyeberangan feri Kayeli. Nah, para pedagang durian ini ternyata berasal dari Desa Ilat, Kecamatan Batabual, dan juga Desa Wai Mangit, Kecamatan Air Buaya. Air Buaya. Oke, jadi kalau kamu ke traveling ke Buru saat-saat ini bisa langsung mampir untuk makan durian di sana ya. Dan jangan disisain, apalagi ada yang nitip, jangan lupa ya. Nggak usah. Puas-puasin sebelum bulan puasa. Iya, dan nggak apa-apa sih karena bulan puasa, setelah bulan puasa tuh masih ada musim gitu loh, terutama di daerah saya, Seram Selatan. Itu lagi dinanti-nantikan buahnya itu dan diprediksikan setelah bulan puasa. Alhamdulillah. Yes. If you want it, you can come with me. Oke. Dan kita duduk jaga di bawah pohon gitu bikin Seru ya. Seru banget. Kita udah. Oh, oke. Udah. Oke. Udah cukup. Udah cukup. Well, Tribuners, itu tadi rangkuman berita sepekan yang kita pilih untuk Tribun Ambon Podcast Staf Redaksi pada hari ini ya, edisi 7 Maret
2023. Kalian masih bisa untuk update ya hal terkini atau informasi terkini di www.tribunambon.com. Dan buat Tribuners dimanapun kalian berada, kalau kita juga mau mengingatkan kalau misalkan kalian mau berbagi informasi yang tidak bisa kami jangkau di 11 Kabupaten Maluku, kalian dapat langsung berkirim ke sejumlah akun sosial media yang kami punya, ada Instagram dan lain-lain sebagainya. Nanti akan di follow up oleh admin akun sosmed kami. Iya, dan dia akan ditugaskan kepada reporter kami yang mana stay di Kota Ambon itu ada sebanyak 5 reporter dan juga ada sebanyak satu di masing-masing kabupaten, sebut saja Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, dan juga Seram bagian Barat. Oke. Akhir kata Tribuners, selamat melanjutkan rutinitasnya. Saya Ajeng Hatalea. Dan saya Stefani Manuhutu. Kami pamit dan sampai jumpa di tab redaksi pekan depan. Amato.